Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu lanjutan materi tentang pilar-pilar pendidikan dan teori IKI, EKI, dan SG. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Sesnika Detriliana, kepadanya disilakan. Pengertian pilar pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga, terbuat dari besi atau beton. Kata pilar dalam bahasa Inggris berarti pillars, sama artinya dengan pilar dalam bahasa Indonesia. Pilar merupakan penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh. Eksistensi pilar dalam berbagai hal bisa dikatakan sangat penting peranannya sebagai penopang agar menjadi suatu yang utuh. Bangunan atau rumah berangkat dari pondasi yang dilengkapi dengan pilar agar atap bisa berdiri kokoh dan tidak mudah roboh sehingga tampak menjadi lengkap dan melengkapi. Istilah pilar dalam pendidikan bisa menjadi bagian yang tak kalah penting. Eksistensinya seperti halnya tujuan, saran, instrumen pendidikan, dan lain-lainnya. Adapun maksud dari pembahasan pilar-pilar pendidikan adalah bahwa sendi pendidikan ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. Dalam pendidikan, belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan karena pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran, belajar mengajar. Belajar juga dikatakan sebagai key term, kata kunci, paling vital dalam setiap usaha pendidikan sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan pada anak. Learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Learning to be adalah belajar untuk berkembang secara utuh. Konsep ini memaknai belajar sebagai proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Siswa diharapkan untuk mendapat mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan juga diharapkan mampu mencetak generasi muda yang berperi kemanusiaan. Learning to be mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pengertian ini terkandung makna bahwa kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yakni makhluk hidup yang memiliki tanggung jawab sebagai khalifah serta menyadari akan segala kekurangan dan kelemahannya. Learning to be sehingga dapat mengembangkan kepribadian lebih baik dan mampu bertindak mandiri, membuat pertimbangan dan rasa tanggung jawab pribadi yang semakin besar. Ingatan, penalaran, rasa estetika, kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi. Learning to live together, belajar untuk dapat hidup bersama. Sejak Allah menciptakan manusia, harus disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan seorang dengan yang lainnya. Harus ada penolong, karena itu manusia harus hidup bersama, saling membantu, saling menguatkan, saling menasehati, dan saling mengasihi. Tentunya, saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, di learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia yang berpendidikan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan masyarakat maupun bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks pendidikan, siswa diharapkan dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dekat. Learning to live together pada dasarnya adalah mengajarkan,
melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Persaingan dalam misi ini harus dipandang sebagai upaya-upaya yang sehat untuk mencapai keberhasilan, bukan sebaliknya bahwa persaingan justru mengalahkan nilai-nilai kebersamaan, bahkan penghancuran terhadap orang lain ataupun pihak lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, implementasi learning to live together dalam kaitan ini adalah tugas pendidik untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Itulah sebabnya learning to live together menjadi pilar belajar yang penting akan jiwa perdamaian. Sedangkan implementasi learning to believe in God dalam pendidikan adanya pelajaran pendidikan agama. Di sini peserta didik diajarkan nilai-nilai serta kaidah-kaidah tentang agamanya. Melalui ini peserta didik diajarkan bagaimana dalam bersikap serta menggunakan ilmu yang ia miliki. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rina Putri Ayu. Kepadanya disilahkan. Baiklah, saya Rina Putri Ayu dengan NIM 19003154 akan menjelaskan tentang pengertian intellectual quotient atau yang disingkat dengan EQ. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan intelektual, analisa, logika, dan rasio, yaitu kecerdasan untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi sebuah fakta. EQ juga merupakan kecerdasan yang diperoleh melalui kreativitas akal yang berpusat pada otak. Orang yang kecerdasan intelektualnya baik, baginya tidak akan ada informasi yang sulit. Semuanya dapat disimpan, diolah, dan diinformasikan kembali pada saat dibutuhkan. Proses dalam menerima, menyimpan, dan mengelola kembali informasi tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang EQ. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan rasional secara bersama dengan kondisi yang tepat. Aristoteles pernah mengatakan bahwa semua bisa menjadi marah, namun marah dalam kondisi yang tepat tidak dilakukan oleh semua orang. Sedangkan EQ menurut Peter Salovey dan John Mayer memberikan definisi sebagai berikut. Seseorang dapat dikatakan memiliki kecerdasan emosi baik. Orang itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu memahami emosi-emosi. Yang kedua, mampu memasukkan emosi-emosi. Yang ketiga, mampu menarik emosi. Dan yang terakhir yaitu mampu menggunakan emosi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Putri Yulia Pratiwi. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian spiritual quotient atau SQ. Kecerdasan spiritual atau SQ yang merupakan temuan terkini secara ilmiah pertama kali digagas oleh Dana Zohar dan Ian Mursal, masing-masing dari Harvard University dan Oxford University, melalui riset yang sangat komprehensif. Dr. Marcia Sinetar yang terkenal lalu sebagai pendidik, penasihat, pengusaha, dan penulis buku-buku bestseller menafsirkan kecerdasan spiritual sebagai pemikiran yang terilhami. Kata Sinetar, kecerdasan adalah cahaya, ciuman kehidupan yang menggunakan keindahan tidur kita. Kecerdasan spiritual membangunkan orang-orang dari segala usia dalam segala situasi. Kecerdasan spiritual melibatkan kemampuan menghidupkan kebenaran yang paling dalam. Materi selanjutnya yaitu hubungan dalam IQ, EQ, dan SQ dalam perspektif Islam. Melihat dalam perspektif Islam mengenai EQ, dan SQ, dalam hal ini
sentuhan Al-Quran dan hadis yang begitu halus dan gamblang terhadap akal, qalbu, dan fuad atau hati nurani sebagai pusat Eki, Eki, dan Eski, menunjukkan bahwa Islam memberikan apresiasi yang sama terhadap ketiga sistem kecerdasan tersebut. Hubungannya ketiganya dapat dikatakan saling membutuhkan dan melengkapi. Namun, kalau akan dibedakan, maka Eski merupakan prima causa dari Eki dan Eki. Eski mengajarkan interaksi manusia dengan Al-Khaliq, sementara Eki dan Eki mengajarkan interaksi manusia dengan dirinya dan alam sekitar. Tanpa ketiganya bekerja proporsional, maka manusia tidak akan dapat menanggapi statusnya sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena Islam memberikan penekanan yang sama terhadap hablum minallah dan hablum minannas, maka dapat diyakini bahwa keseimbangan Eki, dan Eski merupakan substansi dari ajaran Islam. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.